pengurus dan advokat yang dilantik, tanggung jawabmu sesungguhnya berat. Karena akan berurusan dengan masyarakat yang menjerit ketika dia menerima panggilan dari polisi atau dipanggil oleh jaksa. Mungkin hanya minta klarifikasi, tetapi demikian takutnya dan tidak tahu harus bagaimana. Yang dia cari ada saudaranya tentara, siapa saudaranya polisi, siapa saudaranya di Pemda. Mungkin setelah saudaranya itu berbicara, silakan ke bantuan hukum, silakan mencari pengacara. Teman-teman rekan seprofesi yang kita menyatakan diri sebagai Asosiasi Advokat Indonesia yang hadir di ruangan. Tadi saya berbincang dengan Ketua DPC Bau-Bau. Sangat berhasil sekali memanfaatkan dana bantuan negara, baik dibayar atau tidak dibayar, bisa sampai 200 perkara dalam 1 tahun. Silakan berdiri saudaraku yang dari Bau-Bau. Ini orangnya. Kenapa dia bisa? Dan kebetulan ini adalah membawa keluarga besar di Bau-Bau dan saudaranya yang memerlukan bantuan hukum. Akhirnya dari penanganan yang pro bono itu, kepentingan perdatanya mengalirlah ke kantor beliau. Sampai beliau kewalahan menangani. Inilah mimpi saya, karena saya juga alumni pos bantuan hukum yang memberi bantuan hukum secara cuma-cuma, dan baru alumni pos bantuan hukum yang pernah menjadi pengacara presiden selagi berkuasa. Artinya produk orang yang mengabdi secara cuma-cuma buat bangsa ini. Saya sebagai orang yang beragama Nasrani meyakini Tuhan mencatatnya dengan baik. Saya dihadiahi menjadi pengacara presiden, padahal saya ini pengacara gurem perasaan saya, karena saya membela, dan batin saya itu sampai sekarang sebenarnya jiwa-jiwa bantuan hukum, dan itu yang selalu menginspirasi saya. Advokat yang kuat, yang tangguh adalah advokat yang menjunjung tinggi officium nobile. Officium nobile itu hadir di tengah masyarakat yang memerlukannya. Itu yang saya paham. Hari ini teman-temanku yang sudah merelakan diri, percayalah, setiap tetesan air mata orang yang mencari keadilan itu dicatat oleh Tuhan dengan baik. Dan jangan pernah ragu dengan itu. JK pernah ngomong, Gusti Allah ora sare. Betul itu. Bukan hanya menyemangatin ini. Saya ini dari tahun 80 sampai 83 di bawah supervisi dari direkturnya waktu itu Bapak Denny K5, Direktur Pos Bantuan Hukum. Itulah yang mengajar, menuntun, membimbing kami bisa mulai beracara di persidangan membawa bendera Posbakum. Ketika itu saya belum sarjana, saya masih sarjana muda, diberi kartu namanya pengacara muda, atau kalau bahasa yang tak enak disebut pokrol bambu. Tapi boleh kerja di Posbakum untuk menimba ilmu. Saya minta ketua DPC memperhatikan. Tadi apa yang di SK-kan adalah wajib membuat laporan triwulan. Karena itu wajib diserahkan ke Kanwil. Dalam 1 tahun kalian harus punya 30 kegiatan. Kegiatan tidak selalu harus mendampingi di kantor polisi, tidak selalu harus hadir menjadi advokat litigator di persidangan, tidak harus selalu, tetapi juga bisa Anda membuat penyuluhan hukum, pergi ke lembaga permasyarakatan,
buat fotonya, buat bannernya di belakang, tanggalnya diganti sama bulannya. Jadi setiap bulan nanti 2-3 kali ganti tanggal dan bulannya, benar sama, namanya Biro Bantuan Hukum. Foto itu adalah menjadi bukti untuk saudara laporkan ke Kanwil, sehingga dengan 30 perkara 1 tahun Anda Biro Bantuan Hukum Denpasar ini akan diakreditasi setelah mereka survei betul tidak laporan yang 30 perkara ini. Dan kalau mau lebih cakep, jangan kalah dong sama bau-bau itu jauh sekali di Sulawesi sana. Tapi mereka maju, sadar hukum, lawyernya melihat kebetulan saudaranya semua yang ada di situ. Dia tolong saudaranya. Kalau bukan saudara karena keturunan, saudara sesama bangsa ini. Mari AAI menjadi pelopor di dalam memberikan bantuan hukum masyarakat. Sebagai bukti, AAI adalah officium nobile. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.